Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Welwana mengenai Dewadatta yang hendak membunuhnya. Mendapatkan informasi mengenai niat Dewadatta yang kejam, sang guru berkata, "Ini bukan pertama kalinya para biku, Dewadatta mencari cara untuk membunuhku. Ia juga melakukan hal yang sama di kehidupan yang lampau, namun gagal melaksanakannya jahatnya itu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, beliau menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Dahulu kala, sang bodhisattva terlahir di dunia ini sebagai seekor kera. Ia tumbuh menjadi sangat besar dan kuat ketika tinggal di tepi sungai. Di tengah sungai itu, ada pulau kecil dengan pohon buah-buahan yang sangat lebat. Sang bodhisattva akan menunggu hingga air surut. Lalu dengan kekuatannya, ia melompat jauh ke batu datar di antara tepi sungai dan pulau itu. Dengan 2 lompatan, ia bisa sampai ke pulau itu. Di sana, ia makan buah mangga dan buah-buahan lainnya sepanjang hari hingga kenyang. Saat matahari mulai tenggelam, sang bodhisattva akan menunggu air surut. Lalu, ia akan melompat ke batu datar dan kembali ke pinggir sungai. Pada waktu itu, seekor buaya dan istrinya yang sedang hamil tinggal di sungai tersebut. Sang istri, yang melihat sang bodhisattva melompat bolak-balik setiap harinya, mulai mendambakan jantung monyet. Ia meminta suaminya untuk menangkap sang bodhisattva sebagai makanan untuknya. Sang buaya tak ingin mengecewakan istrinya yang sedang hamil, menyusun sebuah rencana. Ia mengamati batu yang dipakai sang bodhisattva untuk melompat bolak-balik. Ia menunggu sampai perhatian sang bodhisattva terganggu oleh pohon buah-buahan. Lalu ia pun berbaring di atas dan menyamar sebagai batu itu. Setelah kenyang makan, sang bodhisattva pun bersiap-siap pulang ke rumah. Tetapi, ia menyadari walaupun level airnya tetap sama, batu tersebut terlihat lebih tinggi dari biasanya. Ia menyadari, sepertinya ada musuh yang sedang berbaring di atas batu untuk menangkapnya. Sang bodhisattva memutuskan untuk menguji teorinya. Ia pun berteriak, "Tuan Batu!" Tidak ada balasan. Sekali lagi, ia berteriak, "Tuan Batu!" Tidak ada balasan juga. "Mengapa kau tidak memperdulikan aku hari ini, Tuan Batu?" Sang buaya pun berpikir, batu ini pasti biasanya menjawab monyet itu ketika disapa. Kalau aku tidak menjawab, monyet itu akan tahu kalau ini aku, sang buaya, yang menunggu untuk memangsanya. Jadi, sang buaya merubah suaranya dan berkata, "Ada apa, Tuan Monyet?" Sang bodhisattva pun lalu berkata, "Oh, makhluk bodoh. Batu apa yang bisa berbicara? Sekarang aku tahu kamu di sana menunggu untuk memangsaku." Sang buaya dengan sangat malu menjawab dengan marah, "Tidak masalah. Kamu tidak akan bisa menghindariku. Pada akhirnya, kamu akan menjadi milikku." Sang bodhisattva dengan menggunakan kebijaksanaannya berkata dengan nada kalah, "Tuan buaya, Anda telah mengalahkan saya. Aku akan menyerahkan diri kepadamu. Tolong bukalah mulutmu lebar-lebar, dan aku akan lompat ke dalamnya." Sang buaya pun dengan sangat senang atas dirinya sendiri dan setuju. Tapi, sang buaya gagal menyadari bahwa saat buaya membuka mulut, mata mereka akan menutup. Sang buaya membuka mulutnya lebar-lebar, mengharapkan kemenangan. Tetapi, saat ia membuka mulutnya, matanya pun tertutup. Sang bodhisattva melihat kesempatannya. Ia melompat tinggi dan mendarat di atas kepala sang buaya. Sebelum sang buaya bahkan menyadari apa yang terjadi, sang bodhisattva melompat tinggi untuk kedua kalinya dan sampai ke pinggir sungai. Sang buaya pun menyadari kekalahannya dan berkata, "Siapapun yang seperti dirimu, wahai Raja Kera, memadukan ucapan benar, kebijaksanaan, semangat, dan pelepasan, dapat melihat musuh-musuhnya dan menemukan jalan membebaskan diri." Dengan begitu, sang buaya pun berenang pulang ke istrinya yang hamil, siap menerima nasibnya. Setelah mengakhiri kisahnya, sang guru mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, "Dewadatta adalah buaya di masa itu.
Brahmana wanita Cina adalah buaya betina itu, dan saya sendiri adalah raja kera tersebut. Berdasarkan kisah tersebut, amanan yang dapat kita petik adalah selalu perhatikan sekitarmu dan bersikap bijak serta cerdik ketika bertemu dengan orang yang berniat jahat. Pembacaan Dhammapada Bab 2 Appamada Wagga Syair 31. Appamadarato bhikkhu pamade bayadasiwa sanyo janang anung tulang dahangaki wagacati, yang artinya seorang biku yang bergembira dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan akan maju terus membakar semua rintangan batin bagaikan api membakar kayu, baik yang besar maupun yang kecil.